Salam dan bahagia. Halo adik-adik, apa kabar? Hari ini kita akan belajar tentang sistem peredaran darah pada manusia. Kompetensi dasar yang menjadi acuan pada video ini adalah menjelaskan organ peredaran darah dan fungsinya pada hewan dan manusia, serta cara memelihara kesehatan organ peredaran darah manusia. Dengan indikator menganalisis organ peredaran darah dan fungsinya pada manusia secara rinci, menyebutkan kelainan atau penyakit pada sistem peredaran darah manusia, menyajikan karya tentang organ peredaran darah pada manusia dengan indikator menjelaskan tentang proses peredaran darah manusia. Tujuan pembelajaran: dengan melihat gambar peredaran darah manusia yang ditampilkan melalui PowerPoint, siswa dapat menganalisis organ peredaran darah dan fungsinya pada manusia secara rinci. Dengan kegiatan tanya jawab, siswa dapat menyebutkan kelainan atau penyakit pada sistem peredaran darah manusia secara rinci. Dengan menyimak video pembelajaran berbasis PowerPoint, siswa dapat menjelaskan sistem peredaran darah kecil dan sistem peredaran darah besar secara rinci. Pernahkah kalian membayangkan tentang sistem peredaran darah? Sistem peredaran darah manusia sangat penting untuk kelangsungan hidup manusia. Dengan adanya peredaran darah, maka oksigen dan sari-sari makanan bisa diterima oleh semua organ tubuh. Organ peredaran darah yang pertama adalah jantung, yang kedua pembuluh darah, dan yang ketiga adalah darah. Pernahkah kalian merasakan denyut jantung? Lalu apa fungsi jantung? Jantung berfungsi untuk memompa darah. Jantung memiliki 4 ruang, yaitu serambi kiri, serambi kanan, bilik kiri, dan bilik kanan. Di antara serambi dan bilik jantung ada pemisah berupa pintu turun yang disebut katup jantung. Katup jantung yang sehat dapat menutup sangat rapat, sehingga darah dari bilik tidak tercampur dengan darah dari serambi. Katup-katup itu membuka dan menutup seirama dengan denyutan jantung. Pembuluh darah dibedakan menjadi 2 berdasarkan arah aliran darah, yaitu pembuluh nadi atau arteri dan pembuluh balik atau vena. Pembuluh nadi adalah pembuluh yang mengalirkan darah keluar dari jantung. Pembuluh balik adalah pembuluh darah yang mengalirkan darah masuk ke dalam jantung. Sedangkan pembuluh kapiler adalah pembuluh kecil yang berada di tengah pembuluh arteri dan vena. Apa sih darah itu? Darah merupakan komponen terpenting dari sistem peredaran darah. Termasuk jaringan ikat yang berwujud cair. Sel darah ada 3 macam, yaitu eritrosit atau sel darah merah, leukosit atau sel darah putih, dan trombosit, keping darah yang berperan penting dalam pembekuan darah. Berdasarkan panjang dan pendeknya jalur yang ditempuh, peredaran darah manusia dibagi menjadi peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Peredaran darah besar berlangsung dari jantung ke seluruh tubuh, kecuali paru-paru, dan kembali ke jantung. Urutan peredaran darah besar adalah serambi kiri, lalu ke bilik kiri, seluruh tubuh, lalu ke serambi kanan. Peredaran darah kecil berlangsung dari jantung ke paru-paru, kemudian kembali ke jantung lagi. Urutan peredaran darah kecil adalah serambi kanan, lalu ke bilik kanan, ke paru-paru, lalu ke serambi kiri. Gangguan sistem peredaran darah. Hemofilia adalah penyakit yang membuat darah susah membeku sehingga darah akan terus-menerus mengalir bila terluka. Anemia adalah penyakit kekurangan darah. Leukemia adalah penyakit kanker pada sel sumsum tulang yang menghasilkan sel darah putih. Thalassemia adalah penyakit di mana tubuh tidak memproduksi cukup hemoglobin, sehingga jumlah hemoglobin di dalam tubuh sedikit. Hipertensi adalah tekanan darah tinggi. Hipotensi adalah penyakit tekanan darah rendah. Created using Powtoon.